Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Saya ingin kembali lagi ke Bu Silvana, tapi sebelumnya coba kita perbarui dulu informasi melalui apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, tidak hanya di Jakarta pemirsa, tapi juga di beberapa daerah lain Pak Khoirul Anam. Ini entah kebetulan atau memang pas saja timingnya, beberapa daerah tidak hanya di Jakarta, pihak kepolisiannya juga merilis mengenai siapa yang kemudian menjadi tersangka khususnya di klaster perusakan di demonstrasi yang berlangsung akhir Agustus lalu. Kami sih berharap ini bukan soal bareng-bareng ataukah tidak ya, tapi kami sih berharapnya memang tidak berhenti di aktor lapangan, tapi memang harus menelisik siapa dalang di balik ini, karena itu penting. Karena misalnya dalam konteks anak, tadi saya setuju dengan Mbak Silvana sama Mbak Devi ya, dalam di undang-undang kita pun bahkan anak juga dilindungi ketika dia berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam konteks tertentu dia bisa disebut sebagai korban, bukan pelaku. Nah itu kan semuanya basisnya harus informasi yang akurat, kebenaran yang juga komprehensif gitu. Sehingga tantangan rekan-rekan kepolisian yang memang membongkar ini secara keseluruhan. Tapi ini memang khusus spesifik untuk anak-anak memang bukan pekerjaannya kok polisi sebenarnya. Tapi ya pekerjaan semua orang, ya orang tuanya, ya dinas pelindungan anak dan perempuan dan sebagainya itu. Tapi Pak Khoirul Anam, mungkin yang menjadi tugas atau ranah pihak kepolisian untuk mencari tahu apakah kemudian yang terjadi di Jakarta, Makassar, dan juga daerah lain ini sebetulnya saling terhubungkah? Apakah mereka digerakkan oleh satu komando yang sama? Kalau lihat pola yang ada di lapangan, kemungkinan besar ini adalah satu bentuk yang memang peristiwanya saling berangkai. Ya, peristiwanya saling berangkai, saling terhubung satu dengan yang lain. Momentumnya cepat, gerakan masanya ketika malam hari juga cepat. Pola yang alat-alat yang digunakan juga kurang lebih sama. Mau di DIY, mau di Surabaya, mau di Makassar, mau di di Jakarta kurang lebih juga sama. Pola komunikasinya juga sama. Sehingga kalau pertanyaannya apakah kejadian-kejadian di tempat lain itu berangkai ataukah tidak? Berangkai. Gitu. Oke. Apakah itu menjadi satu kesatuan peristiwa? Dugaan kuatnya itu satu rangkaian peristiwa. Oke, baik, ini menarik nih, informasi baru juga kita dapatkan dari Kompolnas. Kembali lagi ke Bu Silvana, tadi mengenai bagaimana keterlibatan anak dalam klaster perusakan di demonstrasi kemarin, dan juga mungkin informasi terbaru yang dimiliki oleh KPAI, Bu, dari daerah lainnya seperti apa? Tadi baru di Jakarta, 16 orang itu ada satu anak. Di daerah lain kan juga merilis, Bu, mengenai siapa yang menjadi tersangka. Ada juga anak yang ditemukan dalam aksi tersebut? Ya, kan begini Mbak, anak-anak yang diamankan oleh polisi itu paling banyak itu segera dikembalikan kepada orang tua karena mereka tidak diidentifikasi sebagai pelaku, kemudian diproses. Ada yang diproses 1 kali 24 jam lalu dipulangkan. Nah, untuk daerah-daerah lain kami sedang bekerja mendalami informasi dan data karena cukup banyak ya Mbak. Nanti hari Jumat yang akan datang kami akan punya update-nya. Nah, tetapi seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, kami berharap polisi menggunakan sepenuhnya prinsip-prinsip hak asasi anak dalam menangani anak-anak yang diduga pelaku ini. Yang paling minimal adalah anak-anak ini didampingi oleh Bapas ya dan oleh tenaga profesional yang diwajibkan oleh negara untuk memastikan hak anak-anak ini terlindungi. Karena tadi ya walaupun mereka ikut di lapangan tapi mereka adalah korban dari pengasuhan dan perilaku yang keliru dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Nah, poin yang kedua kan begini ya. Ini semua kan ada konteks ya, konteks yang tim independen kami ini bukan hanya mendalami fakta-fakta di lapangan, kasus-kasusnya sendiri dan bagaimana polisi menangani kasus itu, tetapi juga mendalami konteks di mana peristiwa itu terjadi. Nah, saya kira dari titik inilah nanti pertanyaan mengenai siapa, bagaimana, apa hubungannya peristiwa di satu kota dengan kota yang lain, itu bisa terjawab. Dan kami berharap nanti ketika tim independen ini bekerja,
seluruh pihak yang menjadi narasumber kami, termasuk penegak hukum, bahkan aparat keamanan bila perlu, itu akan terbuka dan memberikan informasi seluas-luasnya untuk kami sehingga hak masyarakat atas kebenaran itu terpenuhi dan terutama juga tentu hak mereka yang menjadi korban itu atas keadilan. Baik, Mbak Devi, kita lihat dari konteks tempat ya, lokasi tidak hanya di Jakarta, beberapa daerah lain kan juga ada kemudian aksi kerusuhan yang terjadi. Kita coba lihat dari perspektif siapa dalang di balik ini semua. Apakah kemudian dalangnya tahu betul memanfaatkan situasi, bagaimana mengorganize, mendirect para pelaku yang bisa menggerakkan publik atau kelompok yang semakin banyak? Ya, kita biarkan para pakar di bidang itu termasuk kepolisian yang akan mengungkap hal tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah penelitian panjang gitu ya, dari lebih dari 50 tahun setahu saya, jelas mengatakan secara fisik saja otak anak-anak itu baru sempurna di usia 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Jadi di bawah 24 tahun kemampuan mereka untuk bisa memilah mana fakta, mana fiksi itu rumit sekali. Bahkan di ketika penelitian panjang itu ketika mereka baru terpapar ini 3 jam sehari karena dulu modelnya masih televisi. Sekarang tanda kutip bisa dikatakan 27 jam. Gak ada waktu jeda dari sedikit. 1 hari. Nah, ketika dalam kondisi misalnya mereka kurang tidur, lalu informasi tadi yang merupakan tanggung jawab platform, karena kan yang mengarahkan informasi mana yang paling pas menekan hot button tombol kemanusiaan kita adalah platform. Makanya tidak heran kalau kemudian ada platform yang mengambil inisiatif dan menurut saya kita perlu apresiasi itu untuk tiba-tiba kita berhentikan live-nya karena memang ini bisa berpotensi untuk tadi semakin menyirami amarah gitu ya. Karena ingat sekarang dikenal dengan istilahnya attention economy, ekonomi perhatian. Yang paling mudah menimbulkan perhatian adalah amarah dan tidak mudah menjadi remaja. Tekanan sosial di antara mereka ini jauh sebelum ada urusan kerusuhan ini. Bahwa bagaimana, mohon maaf, pesan sudah kelihatan centang 2 misalnya, gak dibaca, gak direspon, itu udah bikin emosi. Dan beneran tawuran, dan mohon maaf, betulan hilang nyawa. Ini di luar urusan yang urusannya dengan politik seperti hari ini gitu ya, dengan isu-isu yang sangat besar seperti ketimpangan dan lain-lain. Nah, kita perlu pahamin gitu ya, kalau kemudian ada orang-orang yang tanda kutip memanfaatkan hal tersebut, ya orang-orang itu yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi potensi anak siapapun, mau dari kalangan menengah atas, menengah bawah, segala macam, semua punya tekanan yang sama dan semua tekanan sosial ya, dan semua tadi belum sempurna sampai usia 24 tahun. Jadi kita perlu berempati bahwa lebih sulit jadi remaja hari ini dibandingkan di zaman saya. Oke. Dengan banyaknya kemudian platform media yang berkembang ya Mbak sebagai satu media baru. Tapi kita bisa melihat atau menganalisis dengan tadi pola yang disampaikan Pak Khairul Anam Mbak. Bagaimana kemudian publik atau kelompok ini bergerak dari kesamaan pola tersebut antara satu daerah dan daerah lainnya. Ini saling terkait, membacanya seperti apa Mbak? Kalau dalam konteks hari ini yang kita bilang thanks to technology, semuanya bahkan bukan lagi transparan, tapi telanjang. Ini yang kita perlu hati-hati, termasuk siapapun di antara kita. Tidak ada satu sequence time sedikit pun, perkataan kita sedikit pun yang tidak terekam. Kalau itu sudah masuk ke ruang digital, gitu kan, semesta digital. Nah, ini yang perlu kita bantu anak-anak kita untuk sadar bahwa apapun yang Anda tulis, Anda lakukan itu pasti tinggal di sana. Dan itu akan memudahkan bagi siapapun untuk mengambil keuntungan dari situ. Anak bisa jadi tidak paham, tapi kemudian dengan mudah orang membidik, anak ini akan lebih mudah saya giring karena sederhana, profil picture-nya gelap. Ini lagi emosi lagi labil. Simbol-simbol itu penuh makna lebih sebetulnya. Mudah sekali membaca dari perkataan. Mohon maaf, ketika perkataannya sudah kasar, ini anak lebih agresif. Anak yang agresif tentu akan lebih mudah untuk kemudian didorong sampai ke aksi-aksi nyata yang destruktif misalnya. Nah, itu jadi lebih mudah hari ini. Baik Pak Khairul Anam, dengan adanya rilis dari pihak kepolisian siapa yang menjadi tersangka dalam klaster perusakan atau aksi kerusuhan demonstrasi kemarin, apa kemudian yang masih menjadi PR besar pihak kepolisian dan masih akan terus dikawal oleh Kompolnas? Iya, salah satu yang paling penting ini kan cuma di lapangan aja, ya kan, orang yang kelihatan di CCTV, ya kan, wajahnya melakukan pelemparan dan pengerusakan sehingga ya ditangkepin, kurang lebih begitulah.
Nah, yang belum itu adalah siapa yang memfasilitasi, ya, siapa yang menggerakkan. Ya. Kan pasti ada memfasilitasi. Yang paling gampang yang tadi itu. Kok tiba-tiba banyak kembang api yang nggak kelar-kelar itu. Kalau kita lihat videonya ini, saya lihat video hampir 5 jam. Ada di satu titik di CCTV itu. Waduh, apa itu nggak habis-habis itu. Jadi bisa di-trace ini kembang api ini dari mana. Siapa yang memasok logistik tersebut? Itu dia. Karena kan nggak mungkin misalnya kalau 1-2 ya mungkin lah sisa lebaran kemarin atau apa. Tapi kalau terus-menerus kan enggak. Terus karakter pola membuat bom molotovnya itu kan juga bisa dilihat. Karena beberapa orang itu juga ditangkap ketika memang persiapan bawa bom molotov dan bom molotovnya sudah di tas dan sekian botol. Misalnya begitu. Nah itu menurut saya digital ini juga mengajarkan ke kita semua bahwa rekam apa yang Anda lakukan ya terlacak gitu. Dan harusnya ini lebih mudah ya daripada beberapa tahun yang lalu. Misalnya kayak peristiwa di Jawa Timur 99-98 itu kan tertutup banget. Peristiwa ninja waktu itu saya terkenalnya ya. Tapi konteks waktu itu ya, itu peristiwa ninja, orang gila, dukun santet, itu kan jadi satu itu. Wow, itu kan polanya kurang lebih nih kayak begini. Jadi di titik-titik tertentu penggunaan alatnya sama, orang digerakkan dalam waktu spektrum yang sangat cepat, sangat singkat juga sama. Gitu. Kalau dulu polanya ya kasih tanda. Di rumah-rumah dikasih tanda, di jalan-jalan kasih tanda itu semakin terjadi hari ini justru semakin clear dari itu semua ya Pak. Kalau hari ini ya itu live TikTok misalnya, terus rekam jejak digitalnya bagaimana bikin semuanya. Ini bikin harusnya itu. Lebih mudah. Harusnya lebih mudah. Ruang terbukanya dan ruang permintaan pertanggungjawabannya harusnya lebih mudah. Harusnya lebih mudah, terutama juga dengan adanya perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Pak Khairul Anam, terima kasih Mbak Devi, dan juga terima kasih Bu Silvana malam hari ini sudah bergabung. Kita harapkan apa yang kita perbincangkan malam hari ini, puzzle-puzzlenya bisa disusun oleh pihak kepolisian untuk kemudian mencari tahu siapa sebetulnya mastermind atau dalang di balik aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu.